Kota Madiun peroleh apresiasi dari berbagai pihak. Wali Kota resmi dilantik sebagai Ketua Mabicap Gerakan Pramuka. Pembangunan Masjid Apung hingga peletakan batu pertama dapur SPPG makan bergizi gratis. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Mulai tim verifikator Pusat Kota Sehat 2025, Gubernur Jawa Timur lewat gelaran Porsenasma 5, hingga pujian pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia atas tata kelola dan kemajuan kota yang dinilai layak menjadi contoh bagi daerah lain. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim. Pemerintah Kota Madiun mengikuti proses verifikasi Kota Sehat tingkat nasional tahun 2025 secara daring yang digelar di Gedung GCIO Selasa 5 Agustus 2025. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memaparkan berbagai upaya pembangunan kesehatan di Kota Madiun yang berorientasi pada keterlibatan lintas sektor, inklusi kelompok rentan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam kesempatan itu, tim verifikator Kota Sehat Nasional memberikan sejumlah catatan dan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Madiun. Salah satu sorotan positif adalah perhatian terhadap aksesibilitas bagi kelompok rentan yang telah menjadi bagian dalam perencanaan dan pembangunan kota. Tim menilai paparan yang disampaikan Wali Kota mencerminkan semangat kepemimpinan daerah dalam membangun sistem kesehatan yang terintegrasi lintas sektor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dari hasil peninjauan dan paparan, tim verifikator mencatat adanya peningkatan signifikan serta capaian yang membanggakan. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam menjadikan tata kelola kota sehat sebagai pembelajaran bersama. Meski begitu, tim juga mencatat adanya beberapa kekurangan dalam aspek kesesuaian data, kelengkapan dokumen pendukung, serta aspek administratif lainnya. Hal ini menjadi masukan penting bagi Pemkot Madiun untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Maidi menyampaikan apresiasinya atas penilaian tim verifikator nasional dan menyatakan komitmennya untuk terus menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada. Program Kota Sehat merupakan inisiatif nasional yang mendorong pemerintah daerah mewujudkan kota yang sehat secara fisik, sosial, dan lingkungan melalui sinergi lintas sektor. Predikat Swasti Sabha Wistara yang sebelumnya diraih menunjukkan bahwa Kota Madiun telah memenuhi indikator tertinggi dalam pembangunan kota sehat. Verifikasi tahun ini menjadi langkah penting untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa atau Porsenasma 5 Perguruan Tinggi PGRI se-Indonesia tahun 2025, Senin 4 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar di Gedung Geraha Cendekia Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA dan diikuti oleh 2.100 peserta dari 38 perguruan tinggi PGRI di seluruh Indonesia. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan seni budaya, parade kontingen, serta antusiasme peserta dari berbagai daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Madiun sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional tersebut. Dr. Maidi menegaskan komitmennya dalam mendukung kegiatan yang mendorong pengembangan generasi muda, khususnya di bidang olahraga, seni, dan pendidikan karakter. Ia menyebut bahwa Porsenasma bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat semangat kebangsaan dan mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai wilayah. Porsenasma 5 PT PGRI 2025 diharapkan menjadi momentum untuk membangun mahasiswa yang sehat, kreatif, dan berkarakter unggul. Porsenasma ini, kelima ini tanda kepercayaan bahwa kampus yang ada di Kota Madiun ini mendapatkan kepercayaan luar biasa. Berarti perkembangannya dan sebagainya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kalau nasional aja sudah ada di sini seperti ini, kepercayaan dari semua kampus PGRI itu di Madiun seperti itu, maka orang sekitarnya Kota Madiun ya harusnya tahu bahwa kualitas kampus yang ada saat ini. Maka saya terima kasih sebagai wali kota dengan adanya tamu yang sekian ribuan datang di Kota Madiun, meramaikan Kota Madiun dan mempromosikan Kota Madiun. Kota Madiun itu kecil, tapi jangan dilihat kecilnya.
tapi kecil akan berpengaruh ke dunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa atau Porsenasma 5 PT PGRI 2025 terus berlanjut. Salah satu momen penting dalam rangkaian kegiatan ini adalah gala dinner yang digelar di halaman Bakorwil, Kota Madiun, Senin 4 Agustus malam. Acara tersebut menjadi ajang penyambutan kontingen dari berbagai daerah, sekaligus ajang silaturahmi antar insan pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung dalam kesempatan tersebut. Pada sambutannya, ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kota Madiun yang dinilainya berhasil menjaga kebersihan dan keindahan kota. Khofifah juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam membentuk generasi emas 2045 yang cerdas dan berakhlak baik. Ia memastikan bahwa Pemprov Jawa Timur terus berkomitmen memberikan ruang yang luas bagi para pendidik untuk berkembang. Kalau semua event-event yang bersifat nasional dan dilaksanakan di Jawa Timur, itu sebetulnya pertama adalah penghormatan bagi Jawa Timur. Kedua, bagaimana konektivitas bisa kita bangun, kita luaskan, kita tumbuh kembangkan. Jadi makin sering melakukan pertemuan lintas provinsi, lintas daerah, dan ini komunitas PGRI saya rasa akan menjadi referensi besar bagi kita semua yang bisa menghargai jasa para. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Madiun sebagai tuan rumah perhelatan nasional ini. Gala dinner yang juga dirangkai dengan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Fakultas Teknik Unipma oleh Gubernur Jawa Timur disaksikan langsung oleh Wali Kota Madiun, Rektor Unipma, dan Ketua Umum PB PGRI. Sebagai bentuk apresiasi terhadap dunia pendidikan, Ketua Umum PB PGRI Madiun turut menyerahkan buku berjudul Berkhidmat untuk Guru kepada Gubernur Khofifah dan Wali Kota Maidi. Buku ini menjadi simbol semangat dan penghargaan terhadap peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi resmi dilantik sebagai Ketua Mabicap Gerakan Pramuka, berkomitmen membentuk generasi berkarakter. Sementara itu, dalam forum Coffee Morning, Wali Kota juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan Kota Madiun yang sehat dan bebas kemiskinan. Di hari yang sama, 150 kendaraan dinas OPD diperiksa, seluruhnya dinyatakan laik jalan. Pengurus Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Madiun masa bakti 2025-2030 resmi dilantik Selasa 5 Agustus 2025, termasuk Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang dipercaya sebagai Ketua Mabicap. Para pengurus dilantik langsung oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, Arum Sabil. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengaku akan menjalankan peran Ketua Mabicap dengan baik, pun berkomitmen mendidik generasi muda agar menjadi manusia yang berkepribadian luhur, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, serta siap menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan membangun bangsa. Bersamaan dengan pelantikan, juga dilaksanakan prosesi ulang janji Pramuka. Pengurus hingga anggota kembali mengucapkan janji Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka sebagai bentuk komitmen dan refleksi diri terhadap nilai-nilai kepramukaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan pembangunan berjalan dengan optimal. Hal ini diwujudkan dalam forum Coffee Morning bersama Forkopimda, perangkat daerah, dan stakeholder di Hotel Kartika Abadi, Selasa 5 Agustus 2025. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menekankan bahwa kemajuan kota tidak bisa dicapai sendirian. Semua elemen masyarakat harus saling bekerja sama untuk mewujudkan visi besar Madiun Kota Mendunia. Menurutnya, forum komunikasi sosial seperti ini penting untuk menyatukan langkah dan memperbaiki kekurangan yang masih ada. Dalam paparannya, Wali Kota menargetkan 2 capaian besar 5 tahun ke depan, yakni menjadikan Madiun sebagai kota sehat dan bebas dari kemiskinan. Ia menegaskan bahwa kemiskinan harus diberantas melalui akses pendidikan serta penguatan jaminan sosial seperti JKK dan JKM. Ia juga mengajak masyarakat untuk saling membantu karena hidup layak adalah hak semua warga. Pola hidup sehat dan peningkatan ekonomi turut menjadi prioritas. Wali Kota menyebut penurunan pendapatan rumah sakit bisa menjadi indikator bahwa masyarakat semakin sehat dan sejahtera. Beberapa program strategis juga tengah dikebut, seperti pembangunan 16 dapur makan bergizi yang ditargetkan rampung pada bulan Oktober, pendirian Koperasi Merah Putih, serta penguatan sekolah rakyat untuk anak-anak kurang mampu.
Wali Kota optimistis dengan sinergi yang kuat antar pihak, visi Madiun sebagai kota mendunia bukan hanya impian. Semua program pemerintah daerah harus semuanya tahu. Jadi tokoh-tokoh itu perubahan-perubahan yang selalu cepat, pembangunan berubah semakin cepat, perubahan kita laporkan pada masyarakat melalui KPMonet. Sehingga perubahan-perubahan itu akan dimengerti semuanya. Karena perubahan-perubahan di Kota Madiun semakin cepat ini tentunya kita laporkan. Pakai KPMonet itu akan lebih efektif dan masyarakat akan tahu program yang akan dijalankan, program yang akan dijalankan, program yang akan dijalankan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ratusan unit kendaraan operasional milik Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup pemerintah Kota Madiun diinspeksi Selasa 5 Agustus 2025. Dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi, petugas Dinas Perhubungan atau Dishub setempat memeriksa kendaraan dinas satu persatu di kawasan Rusun MBR, Jalan Hayam Wuruk, Kota Madiun. Hasilnya seluruh kendaraan dinyatakan aman dan layak jalan. Berdasarkan catatan ada sebanyak 150 unit kendaraan operasional diperiksa petugas, khususnya kendaraan dinas roda 3 atau lebih. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kendaraan, kesiapan operasional, hingga kebersihan. Dr. Maidi berharap OPD terus menjaga keandalan kendaraan operasional, sebab inspeksi serupa bakal rutin dilakukan. Bersamaan itu, Wali Kota juga mewanti-wanti bakal menindak tegas seandainya menemukan kendaraan dinas tidak layak jalan. Semua aset harus bermanfaat, semua aset tidak boleh untuk pribadi, semua aset untuk menyempurnakan program-program Kota Madiun. Maka kenapa ini saya ingatkan? Nanti kalau digunakan untuk pribadi langsung pinggir, nggak boleh. Artinya apa? Kalau dia itu tugasnya di taman, ya taman itu harus beres. Ini peringatan. Jadi kalau tamannya nggak beres, sampah nggak dibuang dan sebagainya, berarti dia nggak serius. Ya kalau nggak serius kita ganti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan Masjid Apung ikonik segera dimulai di kawasan Bantaran sebagai destinasi wisata religi baru. Sementara itu, kantor baru PMI Madiun resmi dibangun di Jalan Parikesit dan dapur makan bergizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diresmikan lewat peletakan batu pertama bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Nanti ini salah satunya akan kita kebut. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggelar audiensi bersama sejumlah pihak untuk membahas rencana pembangunan Masjid Apung di wilayah Kota Madiun, Senin 4 Agustus 2025. Dalam audiensi, Wali Kota Maidi mengungkapkan bahwa konsep pembangunan Masjid Apung telah rampung. Bahkan sejumlah donatur telah menyatakan kesediaannya untuk turut serta dalam pembiayaan proyek tersebut. Masjid Apung dirancang berdiri di atas badan air dan akan menjadi salah satu landmark religi dan wisata di Kota Madiun. Wali Kota menyebut bahwa keberadaan masjid ini bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai daya tarik yang baru yang memperkuat identitas kota sebagai kawasan religius, inklusif, dan modern. Menurut Wali Kota, lokasi pembangunan telah disiapkan dan berbagai tahapan teknis tengah dipersiapkan sembari menunggu izin resmi dari BBWS sebagai otoritas pengelolaan sumber daya air di kawasan tersebut. Pembangunan Masjid Apung merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kota Madiun untuk mengembangkan kawasan kota berbasis religius dan pariwisata. Wali Kota berharap setelah mendapatkan rekomendasi dari BBWS, proses pembangunan dapat segera dimulai dan selesai tepat waktu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tepat waktu. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun segera memiliki kantor baru, Selasa 5 Agustus 2025. Peletakan batu pertama oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi menjadi penanda pekerjaan pembangunan gedung yang berlokasi di Jalan Parikesit dimulai. Wali Kota menyampaikan pembangunan kantor PMI menjadi salah satu upaya pemerintah mengoptimalkan peran penting organisasi kemanusiaan tersebut terhadap masyarakat, khususnya dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga urusan transfusi darah. Sesuai rencana, Dr. Maidi menyampaikan pekerjaan ditarget selesai 150 hari ke depan atau Desember nanti. Dia berharap pekerjaan bisa selesai sesuai dengan rencana agar kantor baru bisa segera beroperasi. Dalam proses pekerjaan, Dr. Maidi mewanti-wanti rekanan pelaksana harus bekerja secara profesional, pun tidak sekedar mementingkan keuntungan. Semua kesulitan kemanusiaan di Madiun harus kita selesaikan dengan baik. Tidak ada kekurangan darah lagi. Kalau nanti kantornya bagus, labnya bagus, tempat menyimpan darah itu bagus, ini Kota Madiun akan stok darah selalu melimpah.
Jadi siapapun ngambil ke sini diperbolehkan. Ini yang penting. Jadi tempatnya harus bagus dulu. Jadi pendonor-pendonor itu ya harus hasil daripada pendonor ini betul-betul kita salurkan untuk kemanusiaan yang membutuhkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. 2, 3. 1. Pemerintah Kota Madiun bersama Polri memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lapak Kampir, Kanigoro, Jumat 8 Agustus 2025. Peletakan batu pertama dilakukan Irwasum Polri, Komjen Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo bersama Wali Kota Madiun Maidi dan jajaran. SPPG ini menjadi wujud kolaborasi Pemkot Madiun dan Polri dalam mendukung program nasional, yakni pencegahan stunting serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Unit di Kanigoro ini sudah terdaftar dan berstatus terverifikasi dengan nilai pembangunan mencapai 1,91 miliar rupiah. Targetnya, pembangunan rampung dalam 45 hari dan beroperasi pada Oktober mendatang. Dalam wawancaranya, Komjen Dedi menegaskan komitmen Polri melalui Satgas Pangan untuk mengucapkan terima kasih atas sinergi yang sudah dibangun. Melalui komitmen ini, lanjutnya seluruh pihak satu suara dalam mempersiapkan SDM unggul. Apalagi Kota Madiun jargonnya maju mendunia ini luar biasa. Hadirnya SPPG ini merupakan kontribusi nyata untuk mewujudkannya, ungkapnya. Kita mendirikan 2 SPPG, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Polri. Kemudian satu SPPG ini penerima manfaatnya 4.000 lebih. Harapan kami dengan dibangun selama 45 hari, bulan Oktober SPPG ini sudah bisa operasional dan bisa membawa manfaat bagi penerima manfaat anak-anak SD, kemudian SMP, SMA, dan juga ibu-ibu hamil lainnya. Ya, sehingga komitmen kita memang untuk mempersiapkan SDM unggul, apalagi yakinnya Pak Wali, Madiun mendunia. Ini luar biasa, dengan kehadiran SPPG ini merupakan bentuk kontribusi nyata antara pemerintah daerah dan Polri untuk masyarakat Kota Madiun. Terpisah, Wali Kota Maidi menilai keberadaan SPPG sejalan dengan visi Pemkot menjadikan Madiun sebagai kota sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain layanan gizi, Pemkot juga tengah menggalakkan penghijauan, budidaya sayuran, serta pengolahan sampah melalui Koperasi Merah Putih dengan target zero sampah pada 2027. Groundbreaking SPPG Kanigoro juga dirangkai dengan pemberian santunan kepada warga sebagai wujud kepedulian sosial. Daerah Kota Madiun hari ini turun ikut mensukseskan programnya Pak Presiden, dan kebetulan ini sangat dibutuhkan untuk Kota Madiun. Dan sangat dibutuhkan untuk Kota Madiun, beliau hadir di sini, kita dibuatkan yang cukup bagus sekali. Maka saya terima kasih sekali. Inilah Putra Madiun yang hebat seperti ini yang satunya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dia dari ciptaan dia sendiri, ini ada boleh. Ya. Transformasi TPA di Kota Madiun terus menunjukkan perkembangan positif. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam forum diskusi virtual bersama Kediri TV melalui Zoom Meeting Senin 4 Agustus. Menurutnya, pengembangan kawasan TPA tidak hanya berfokus pada penataan visual semata, tetapi juga bertujuan mengubah pola hidup masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Melalui pendekatan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkot Madiun optimistis TPA akan menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang inspiratif dan dapat diadopsi daerah lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Penataan dan kemajuan Kota Madiun kembali mendapat pengakuan. Kali ini giliran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI menyampaikan apresiasi. Hal ini terungkap saat silaturahmi seusai mengikuti acara Gala Dinner Porsenasma 5 PT PGRI 2025 di Bakorwil Madiun, Senin malam 4 Agustus 2025. Tiba di rumah dinas wali kota, rombongan PBPGRI disambut hangat Dr. Maidi. Di sana, suasana ruang tamu rumah dinas berubah menjadi ruang diskusi. Profesor Unifah menilai kemajuan Kota Madiun menjadi bukti bahwa daerah bisa berkembang pesat di tengah keterbatasan dengan sumber daya alam atau SDA. Bahkan dia menganggap Kota Madiun bisa menjadi kiblat daerah lainnya dalam penataan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang baik. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyambut baik kedatangan serta apresiasi yang disampaikan oleh PBPGRI. Dalam kesempatan diskusi, dia menyampaikan bahwa pembangunan kota memang ditujukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kota yang maju dan mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Madiun berkarya, berbudaya, mendunia. Kualitas serta mutu pelayanan RSUD Kota Madiun coba ditingkatkan. Melalui fokus group discussion atau FGD bertajuk Wali Kota Menyapa, Rumah Sakit Plat Merah milik pemerintah kota atau Pemkot Madiun ini membuka forum interaksi antara tenaga medis dan pasien dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam FGD, Dr. Maidi menerima seluruh saran dan masukan yang disampaikan peserta forum. Menurutnya, hal itu penting bagi Pemkot Madiun guna meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan rumah sakit dan juga meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Selain diskusi, Dr. Maidi juga menyempatkan diri untuk menyapa pasien dan tenaga medis yang bertugas, bahkan memberikan bingkisan sebagai bentuk perhatian dan juga dukungan. Dia berharap RSUD Kota Madiun terus berinovasi dalam meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan demi kesehatan dan kepuasan pasien. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Apel kerja pejabat lingkup pemerintah kota atau Pemkot Madiun kembali digelar. Dipimpin Wali Kota Madiun Dr. Maidi, apel digelar di kawasan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau Rusun MBR, Jalan Hayam Wuruk pada Senin 4 Agustus 2025. Wali Kota menyampaikan apel pejabat menjadi agenda rutin Pemkot Madiun. Namun apel kali ini berbeda dengan apel-apel sebelumnya. Jika sebelumnya apel kerap dilaksanakan di Balai Kota, kini apel bakal digelar di berbagai tempat. Dalam apel, Dr. Maidi memberikan sejumlah arahan bagi para pejabat. Di antaranya menekankan kedisiplinan abdi negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka. Sejauh ini, Dr. Maidi menyebut kinerja aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Madiun sudah cukup baik. Meski begitu, dia meminta para pegawai plat merah ini tak berpuas diri, namun terus menjaga serta meningkatkan kinerja. ASN tidak boleh kikuk-kikuk dengan siapapun yang tidak sesuai aturan. Bekerja komandannya aturan. Kenapa? Salah satunya 8 visi misi saya adalah anti korupsi. Anti korupsi ini harus ditegakkan, salah satunya penjalan semuanya. Nggak boleh penjalan ada kikuk-kikuk. Itu salah satu menjadi visi misi saya. Kalau saya lupa, tolong saya diingatkan. Ini harus kita jalankan bareng-bareng demi Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun kental dengan budaya dan kuliner yang klasik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.